Halo para Omnivora dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Masih semangat? Semangat dong, ayo dong. Kembali lagi bersama saya John, Still in the house. Kali ini saya akan merangkum sebuah film perang yang tentunya akan membuat adrenalin Anda bergejolak. Film ini berjudul Behind Enemy Lines, dirilis pada tahun 2001, dibintangi oleh Owen Wilson. Tentunya akan sangat membuat jiwa-jiwa Anda berhingar-bingar. Jadi langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kicro. Berlatar belakang di saat tengah terjadi konflik bersenjata, kita akan melihat tentara Serbia sedang menguburkan jasad para warga sipil yang menjadi korban akibat keberingasan sang pemimpin dari tentara pemberontak tersebut. Dan kisah akan berfokus pada seorang pilot angkatan laut bernama Chris Burnett, ini orangnya, di mana dia berniat untuk pensiun dari kemiliteran setelah menyadari bahwa passionnya ada di dunia kuliner. Lieutenant Burnett, Admiral Rieger would like to see you immediately. Thank you. Maybe he wants to give you his daughter's phone number. Ini adalah komandannya Chris, di mana beliau menyuruh Chris bersama rekannya untuk melakukan pengintaian di dekat lokasi di Serbia yang menjadi tempat terjadinya konflik bersenjata tersebut. You've had an interesting career, Lieutenant. Sir. Ini adalah Steakhouse, co-pilot sekaligus sahabat dekat Chris yang selama ini sudah dianggapnya saudara karena sering pipis bareng di toilet. Singkat cerita, mereka pun berangkat untuk melakukan pengintaian. Hingga saat mereka sudah berada di tempat tujuan, para pasukan Serbia itu pun tiba-tiba menembak sebuah rudal yang membuat pesawat mereka hancur. Beruntung mereka berdua masih selamat dengan menggunakan kursi pelontar, di mana Steakhouse mengalami cedera pada kakinya. Ditambah mereka berdua mendarat tepat di belakang garis musuh. Tak lama para pasukan Serbia pun datang ke lokasi mereka mendarat, di mana Steakhouse berhasil dikepung oleh para tentara tersebut, yang mana Chris harus menyaksikan Steakhouse tewas tepat di depan matanya sendiri. Saat para tentara Serbia menyadari keberadaan Chris, mereka semua pun langsung menembakinya, di mana Chris berusaha untuk kabur dan beruntung masih bisa selamat. Ketika sampai di tempat aman, Chris pun mencoba menghubungi pusat, di mana si komandan mengutus tim cepat tanggap untuk menjemput Chris di titik yang sudah ditentukan. Kembali ke Chris yang terlihat sedang minum, di mana dia tiba-tiba diserang oleh seorang sniper Serbia yang menggunakan AWM dengan scope kali 3, di mana Chris lagi-lagi berhasil selamat dengan nyorosot ke arah jurang. Saat Chris sudah berada di titik pertemuan, Chris pun kembali menghubungi pusat, namun ternyata sang komandan batal melakukan penjemputan dan justru menyuruh Chris untuk menuju titik lain yang jaraknya sangat amat jauh. Menggunakan citra satelit, sang komandan pun terus mengawasi Chris dari kejauhan, di mana beliau dan para staf melihat Chris sedang berlari dan jatuh di sebuah kubangan lumpur, yang mana itu adalah bekas tempat dikuburnya para warga sipil yang menjadi korban akibat konflik yang sedang terjadi. Saat para tentara Siberia itu muncul, disinilah ketegangan dan adrenalin yang sesungguhnya terasa, karena sedikit saja Chris bergerak, maka mereka akan langsung memaihannya. Ternyata berkat otaknya yang cerdas dan perannya sebagai tokoh utama, Chris pun bersembunyi di bawah salah satu mayat, di mana saya sangat kagum terhadap paru-parunya si Chris ini karena mampu menahan nafas di bawah kubangan lumpur dengan cukup lama.
Sementara itu kita akan melihat sang pemimpin pasukan tentara Siberia tersebut di mana beliau memeriksa puing-puing pesawatnya Chris untuk mencari rekaman yang bisa menjadi bukti kejahatan yang dilakukan olehnya. Namun salah satu anak buahnya mengatakan bahwa rekaman tersebut tidak ada di sana dan bisa jadi terdapat pada bagian pesawat lain yang jatuh entah di mana. Kembali ke Chris yang terlihat sudah sampai di sebuah reruntuhan bangunan di mana dia nyaris menginjak sebuah ranjau peledak hingga saat para tentara jahat itu muncul, Chris pun dengan cepat berlari sambil menghindari ranjau yang bertebaran, dan saat para tentara itu akan menembak, mereka dengan cerobohnya menginjak salah satu ranjau yang membuat semua ranjau lain meledak. Chris pun terus melanjutkan perjalanan menuju titik yang telah ditentukan, yang mana dia melihat sebuah mobil warga dan berniat untuk ikut menumpang dengan mereka. Tanpa dia sadari, si sniper pun mengetahui kemana Chris pergi dan menelepon pusat untuk mengirim pasukan ke sana. Dan benar saja, saat Chris memasuki kawasan runtuhan bangunan, sekelompok tentara Siberia itu pun langsung menyerang Chris dan beberapa warga sipil, di mana Chris berhasil selamat dan bergabung dengan warga sipil di sana. Tapi tiba-tiba, ya, para tentara itu pun meledakkan gedung untuk kemudian mereka memeriksa jasad para korban satu persatu dan akhirnya menemukan sekujur bangkai manusia yang memakai seragam si Chris. Sempat mengira itu adalah Chris, si sniper pun yakin bahwa itu bukanlah dia. Apalagi ketika melihat tato pada jasad tersebut, si sniper pun semakin yakin bahwasannya Chris masih hidup dan berhasil melarikan diri. Dan memang betul, Chris yang cerdas pun mengelabui mereka dengan mengganti seragamnya, di mana dia dan salah satu pemuda sipil di sana mencoba untuk pergi ke lokasi titik penjemputan. Sementara Chris sedang bersusah payah menuju ke sana, sang komandan pun dikejutkan dengan sebuah berita yang memperlihatkan para tentara Siberia sedang menunjukkan mayat Chris, di mana hal itu membuat beliau cukup terkejut, yang akhirnya membuat beliau menarik kembali tim penjemput yang menuju ke sana. Mission is scrubbed. Return to base immediately. Saat Chris sedang putus asa karena gagal pulang, dia pun melihat secercah harapan ketika melihat sebuah patung besar, di mana patung tersebut merupakan tempat jatuhnya alat perekam atau kursi pelontar yang ada pada puing pesawat miliknya. Dengan cepat Chris pun menghampiri rekaman tersebut, di mana di situ juga terdapat sebuah alat pemancar yang biasa dia gunakan untuk mengirimkan sinyal ke pusat. Namun karena pemancarnya rusak, dia pun dengan cekatan memperbaiki alat tersebut yang akhirnya berhasil diterima oleh si komandan. It's the homing beacon, sir. On the second ejection seat. Para staf pun sempat meragukan bahwa itu bukanlah Chris, melainkan sebuah jebakan para tentara Siberia. Namun ketika hati dan jiwa yang berbicara, sang komandan pun yakin bahwa itu adalah Chris. Dan sebagai komandan yang baik, beliau pun nekat untuk melakukan penjemputan sendiri dan rela dicopot jabatannya asal anak buahnya bisa diselamatkan. Dan itu baru pemimpin idola. Kembali ke Chris yang sedang mencoba untuk mengambil rekamannya, di mana saat si sniper sampai di sana, Chris lagi-lagi mengelabuinya dengan meletakkan senjata tepat di kursi pelontarnya. Hingga saat si sniper maju, Chris pun muncul dari bawah salju dan langsung memodaran si sniper saat itu juga. Tak lama muncullah si ketua tentara bersama pasukannya, di mana saat mereka semua menderedet Chris secara membabi buta. Dan ketika Chris terdesak, disinilah letak beruntungnya menjadi tokoh utama, karena tiba-tiba muncullah sang komandan bersama pasukan yang langsung menyerang para tentara Siberia tersebut.
Alhasil Chris pun berhasil diselamatkan, yang mana dengan bukti rekaman atau fotografi yang dibawanya, sang pemimpin tentara jahat Siberia itu pun berhasil ditangkap dan dihukum atas kejahatan perang yang dilakukannya. This is why they killed Snackout! Sang komandan sendiri dicopot jabatannya dan dipindahkan ke bagian administrasi, namun dia memilih pensiun dengan cara terhormat dan mendapat penghargaan dari semua bawahannya atas tindakan berani yang dilakukannya. Tamat, ending yang memperangkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, cobalah sesekali berada dalam zona lawan agar mental Anda menjadi kuat dan sanggup menghadapi setiap masalah dalam hidup ini. Saya John beserta jajaran direksi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Kutil Thanos. Ingin aku teriak, ambiar, ingin aku teriak, ambiar, wake,